Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sirait, mahasiswi program studi manajemen Universitas Internasional Batam dengan NPM 2041259. Jadi, pada kesempatan ini, saya akan menganalisis satu perkara hukum bisnis yang saya ambil dari website Putusan Mahkamah Agung nomor 783K, _Perdata Khusus, _Pailit, _2017. Nah, adapun beberapa poin yang akan saya jelaskan mengenai kasus ini diantaranya adalah siapa para pihak yang terlibat, kasus posisinya, dasar pertimbangan hakim dalam putusan, amar putusannya, dan menganalisis apakah putusan hakim sudah sesuai dasar hukumnya atau belum. Langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai poin yang pertama, yaitu siapa saja para pihak yang terlibat dalam kasus ini. Jadi, adapun pihak yang terlibat dalam kasus ini adalah dua pihak. Yang pertama adalah sebagai pemohon kasasi atau termohon kasasi, yaitu PT Kapuas Tunggal Persada yang diwakili oleh Direktur Utama Insinyur Harwo yang berkedudukan di Permata Kuningan, Bandung, lantai 20, Jalan Kuningan Mulia, Kavling 9C, Setiabudi, Jakarta Selatan. Sedangkan pihak yang kedua sebagai termohon kasasi atau pemohon pailit, yaitu PT AKR Korporindo yang diwakili oleh para direkturnya, Jimmy Tandio dan Termurti yang berkedudukan di Jalan Panjang, nomor 5, Kelurahan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Nah, poin yang kedua mengenai kasus posisi. Jadi, pemohon pailit ini adalah sebuah perseroan terbatas yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang perdagangan produk bahan bakar minyak atau yang kita kenal dengan BBM, yang meliputi HSD atau High Speed Diesel atau minyak solar, dan FO, fuel oil atau minyak bakar. Sedangkan termohon pailit adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Nah, keduanya ini bersepakat melakukan transaksi jual beli bahan bakar minyak solar guna menjalankan bisnis termohon pailit. Oleh karena pemohon pailit telah melaksanakan kewajibannya dengan menjual dan mengirimkan BBM, pemohon pailit pun mengirimkan tagihan dalam bentuk faktur penjualan yang harus dibayarkan oleh termohon pailit, yakni sebesar Rp19.937.100.767 dan akan terus bertambah sesuai jangka waktu tunggakan sampai dengan dibayar lunas. Akan tetapi, memasuki waktu jatuh tempo, si termohon pailit tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar tagihan tersebut, sehingga mengharuskan pemohon pailit mengirim surat teguran yang pertama tertanggal 20 Mei 2016 dan surat teguran kedua tertanggal 2 Juni 2016. Nah, bahwa diketahui alasan termohon pailit ini tidak membayarkan hutang-hutangnya itu dikarenakan kondisi usaha pertambangan dan jadwal calon konektur yang terus mundur. Hal tersebut pun diakui termohon pailit melalui surat nomor 041-KTP-09-2016 tanggal 14 September 2016 tentang rencana cicilan hutang. Nah, di sisi lain, berdasarkan informasi yang diperoleh pemohon pailit, ternyata termohon pailit juga memiliki kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditur lain, yaitu PT Sevas Kalian Tama dan PT Bank Danamon Indonesia Cabang Balikpapan. Dan mengacu pada pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, di mana menyatakan bahwa permohonan penyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi. Nah, oleh karena itu, pemohon pailit pun mengajukan permohonan pernyataan bahwa termohon pailit berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas permohonan pernyataan pailit tersebut, Hakim dalam putusan nomor 65 _Perdata Khusus _Pailit _2016 Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat tertanggal 1 Maret 2017 menolak permohonan pemohon pailit. Kemudian, pada tanggal 8 Maret 2017, termohon pailit mengajukan permohonan kasasi, yang dalam putusan ini termohon pailit sebagai pemohon kasasi. Selanjutnya, mengenai dasar pertimbangan hakim dalam putusan.
Jadi, pada putusan ini, setelah memeriksa memori kasasi pada tanggal 9 Maret 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Maret 2017, lalu dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, Majelis Hakim berpendapat bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dan karena tidak terbukti adanya 2 atau lebih kreditur, serta fakta utang yang telah jatuh tempo yang tidak dibayar. Maka berdasarkan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepahilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dipenuhi. Selanjutnya mengenai amar putusan. Jadi, melalui putusannya, Majelis Hakim menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan menghukum pemohon kasasi sebagai termohon pailit untuk membayar perkara yang ditetapkan sebesar 5 juta rupiah. Nah, selanjutnya saya akan menganalisis nih, apakah sudah sesuai dasar hukumannya atau belum putusan hakim tersebut. Jadi, permohonan pemohon yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepahilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, di mana pasal 8 ayat 4 menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk menyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi. Di mana pada pasal 2 ayat 1 ini disebutkan bahwa debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 atau lebih krediturnya. Akan tetapi, permohonan tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak sesuai, sehingga menyebabkan termohon kasasi atau pemohon kasasi tidak dapat membuktikan secara sederhana terkait adanya utang si pemohon kasasi atau termohon pailit kepada termohon kasasi atau pemohon pailit yang telah jatuh tempo. Oleh karena itu, sudah tepat bagi majelis hakim untuk menolak seluruh permohonan pemohon kasasi atau termohon pailit. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan mengenai kasus perdata hukum bisnis pada putusan nomor 783K Perdata Khusus Pailit 2017. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih.